Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sekar Ayu, NIM 710141892. Saya dari nomor Pendidikan Akuntansi B 2018. Assalamualaikum, halo, saya Lutfi, NIM 71014181000 dari Pendidikan Akuntansi B 2018. Perkenalkan, nama saya Mamluatun Nikmah, NIM 71014181019 dari Rombel Pendidikan Akuntansi 2018. Perkenalkan, nama saya Puput Artika, NIM 71014180023 dari Rombel Pendidikan Akuntansi B 2018. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian media dan bahan ajar akuntansi yang kelompok kami namai sebagai Beauty e-Learning, yakni penjabaran dari benar-benar paham, unggul, tanggap, dan menyenangkan dalam pembelajaran daring dengan materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Di masa pandemi ini, siswa, baik siswa sekolah dasar, sekolah menengah, maupun perguruan tinggi, dituntut untuk melakukan pembelajaran daring, di mana di pembelajaran daring ini, tingkat pemahaman siswa belum tentu dapat diukur secara efektif oleh guru. Kemudian siswa juga cepat mudah bosan ketika melakukan pembelajaran daring, dan juga tingkat keaktifan siswa pun dalam kelas digital juga bisa dinilai masih sangat kurang ya daripada ketika saat pembelajaran offline seperti biasanya. Nah, maka dari itu, berangkat dari latar belakang masalah tersebut, kelompok kami menggabungkan beberapa metode ataupun media pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran daring menjadi lebih baik lagi. Kelompok kami melakukan inovasi dengan memanfaatkan dan mengkolaborasikan aplikasi-aplikasi yang sudah populer dan banyak digunakan oleh semua kalangan, baik sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, maupun masyarakat umum lainnya. Rangkaian media pembelajaran ini kelompok kami namai sebagai Beauty e-Learning, yang merupakan penjabaran dari benar-benar paham, unggul, tanggap, dan menyenangkan. Diharapkan dengan rangkaian media pembelajaran ini, siswa akan benar-benar menjadi paham mengenai materi yang disajikan, kemudian akan menghasilkan output siswa yang unggul, siswa yang tanggap, dan juga aktif selama proses pembelajaran, dan juga pembelajaran daring tetap dilakukan dengan proses yang menyenangkan, sehingga siswa selalu merasa semangat dan juga tidak mudah bosan dalam pembelajaran. Rangkaian media pembelajaran Beauty e-Learning ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu adalah multimedia presentasi pembelajaran atau MPP, dan yang kedua multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Multimedia presentasi pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan oleh pendidik, namun tidak menggantikan posisi atau peran pendidik secara keseluruhan. Banyak pilihan aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat media presentasi pembelajaran. Misalnya ada Corel Presentation, Key Presenter, Impress, dan juga yang paling sering kita gunakan yaitu adalah Microsoft PowerPoint. Nah, kemudian dalam sistem media pembelajaran Beauty e-Learning ini, Microsoft PowerPoint yang telah kita buat sebagai media presentasi pembelajaran kita kombinasikan dengan media audio visual. Hal ini dibuat dengan tujuan supaya penggunaan media tidak membosankan dan hasilnya lebih mudah untuk dipahami oleh siswa dan dimengerti oleh siswa. Dan outputnya dari media presentasi ini adalah video pembelajaran, yakni video yang menampilkan presentasi dari materi itu, kemudian disertai dengan penjelasan secara audio visual. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai media presentasi pembelajaran atau MPP, akuntansi perusahaan dagang, materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Untuk identitas mata pelajaran, nama mata pelajarannya adalah akuntansi perusahaan dagang. Semesternya semester gasal, durasinya 2 kali 45 menit, mata pelajaran pasyarat pengantar akuntansi perusahaan jasa, dan guru pengampunya adalah saya sendiri.
Kemudian kita akan membahas mengenai multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. MPI adalah seperangkat hardware maupun software berbasis teknologi digital yang digunakan dalam satu kesatuan untuk menjabarkan pesan informasi dan menciptakan komunikasi aktif dua arah yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses pembelajaran, baik penyampaian materi, praktik, maupun penilaian pembelajaran. Alasan multimedia pembelajaran interaktif itu sangat penting digunakan karena pada perkembangan teknologi informasi mau tidak mau akan merubah cara siswa dalam belajar, merubah cara kerja dalam belajar, dan juga merubah teknis dalam hubungan sosial kehidupan siswa. Saat ini, indikator keberhasilan siswa dalam belajar tidak lagi berfokuskan pada hanya sekedar bisa untuk memahami materi saja atau sekedar mahir dalam melakukan pekerjaan manual dengan bantuan mesin. Indikator keberhasilan siswa untuk siap pada era teknologi ini, era digital ini, difokuskan pada kemampuan untuk melakukan komunikasi, berbagi, dan menggunakan beragam informasi untuk memecahkan masalah yang kompleks, mampu beradaptasi dan juga melakukan inovasi dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dan bisa memanfaatkan teknologi ini untuk membangun kompetensi bagi dirinya untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Umumnya, ada dua jenis multimedia pembelajaran interaktif yang dapat kita gunakan, yakni multimedia pembelajaran interaktif online atau dalam jaringan, dan juga multimedia pembelajaran interaktif luring atau luar jaringan atau offline ya. Nah, kedua-duanya ini dapat berbentuk audio, video, maupun audiovisual. Dalam beauty e-learning ini, kami memilih untuk menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang berbasis online atau dalam jaringan, namun bisa saja diakses secara offline juga atau luar jaringan, yakni kami menyajikannya dalam bentuk audio visual. Aplikasi yang kita gunakan untuk membuat video pembelajaran adalah Filmora dan juga KineMaster. Kemudian untuk multimedia kelas digitalnya kita bisa menggunakan Google Classroom. Kemudian untuk pembelajaran jarak jauhnya kita bisa menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Dan untuk melakukan evaluasi kita bisa menggunakan Quizzes untuk menampilkan soal-soal latihan maupun soal untuk penilaian evaluasi. Karakteristik perusahaan dagang. Kegiatan usahanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali. Pendapatan pokok diperoleh dari penjualan barang dagangan. Ketiga, harga pokok barang yang dijual dihitung dari nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Keempat, barang dagangan yang belum terjual pada akhir periode akuntansi disebut persediaan barang dagangan. Kelima, laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok barang. Dalam sistem media pembelajaran beauty e-learning ini, video pembelajaran dapat kita akses melalui YouTube Beauty e-learning yang dapat diakses secara daring atau online, dan juga dapat kita download ya, supaya kita dapat mengaksesnya juga secara offline atau luar jaringan. Video pembelajaran ini berisi mengenai penjelasan dari setiap bab materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Video pembelajaran berisi mengenai penjelasan setiap bab dari materi siklus akuntansi perusahaan dagang, yang antara lain ada karakteristik perusahaan dagang, akuntansi perusahaan dagang, neraca saldo, penilaian persediaan dan perhitungan harga pokok penjualan, dan juga penyelesaian sistem akuntansi perusahaan dagang yang meliputi ada jurnal penyesuaian, ada laporan keuangan, dan juga jurnal penutup dan jurnal pembaliknya. Nah, kemudian untuk latihan soal secara online dapat kita sajikan melalui Quizzes. Quizzes merupakan sebuah web yang bisa kita gunakan untuk membuat permainan kuis interaktif yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas. Penggunaan Quizzes ini sangatlah mudah, di mana kita selaku pendidik maupun peserta didik itu tidak perlu untuk mendownload aplikasi ini. Kita cukup mengaksesnya melalui web saja. Kemudian kita sebagai pendidik itu membagikan kode untuk memasuki kuis
yang sudah kita buat untuk siswa kita. Kemudian siswa tinggal memasukkan kode itu dan kemudian siswa dapat mengakses kuis yang sudah kita sediakan. Modul pembelajaran merupakan salah satu bahan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh siswa secara mandiri. Modul yang baik disusun dengan sistematis. Modul belajar merupakan salah satu bahan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh siswa secara mandiri dalam proses pembelajaran. Modul yang baik adalah modul yang disusun dengan sistematis, menarik, dan juga jelas tentunya. Modul dapat digunakan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan siswa. Belajar dengan menggunakan modul memiliki banyak sekali manfaat. Antara lain, siswa dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya sendiri. Kemudian, pembelajaran dengan modul sangat menghargai perbedaan individu, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya dan pembelajaran akan semakin efektif dan juga efisien. Namun, pembelajaran dengan menggunakan modul juga memiliki beberapa kelemahan yang mendasar, yaitu bahwa modul ini memerlukan biaya yang cukup besar dan juga waktu yang cukup lama untuk pengadaan dan pengembangan modul itu sendiri, dan juga membutuhkan membutuhkan ketekunan yang tinggi dari guru sebagai fasilitator, dan juga membutuhkan ketekunan yang tinggi dari pendidik sebagai fasilitator untuk terus memantau proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Sekian presentasi dari kelompok Beauty Learning. Semoga bisa bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.